bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutardi selaku Senior Dewan Guru SDN Sumberkira 2, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku kelas 4 dan kelas 5 yang sedang mengikuti kegiatannya Bu Susi. Syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi ini kita semuanya bisa hadir melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan hari ini bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan syukur alhamdulillah untuk saat ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Maka dari itu kita syukuri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas petunjuknya kita bisa membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anakku semua yang hadir, sebelum Ibu memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif, saya minta Bapak selaku Senior SDN Sumberkira 2 untuk memberikan sambutan mengenai kegiatan hari ini. Untuk waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk kegiatan pagi hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Ini suatu program yang sangat bagus sekali karena ke depan ini akan menyadarkan anak untuk berbuat baik dan bertanggung jawab. Makanya di dalam program diseminasi pagi ini diharapkan turun rembuk bagaimana informasi-informasi yang kita gali. Makanya dihadirkan Bapak Ibu Guru juga anak-anak, karena ada hubungannya dengan budaya positif, yaitu bertanggung jawab, kejujuran. Makanya dihadirkan. Karena itu maka kita semangat bagaimana sikap-sikap yang akan kita gali, sikap positif yang kita gali, kemudian kita terapkan nanti di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah kita. Tujuannya adalah agar menjadikan anak-anak yang berperilaku positif, bertanggung jawab. Karena itu maka pada saat ini marilah kita acara ini
sehingga menghasilkan suatu kesepakatan yang mungkin nantinya bisa kita praktekkan pada tahun ajaran baru tahun depan. Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan Bapak Sukati tadi bisa memberikan kita pengarahan untuk ke depan, supaya sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya yaitu tentang pemaparan disiplin positif. Di sini sudah ada kata makna kata disiplin, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepaduan. Orang kalau sudah melakukan sikap disiplin itu dia pasti patuh pada aturan yang ada. Maka kalau kalian sebagai murid, kalau itu sudah dikatakan patuh, itu termasuk anak yang disiplin. Kemudian ada kalimat yang sudah diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau kita ingin anak kita merdeka, anak kita berhasil, nah syarat utamanya itu adalah anak-anak harus memiliki disiplin yang kuat. Tapi disiplin tidak hanya pada anak saja, guru juga tetap harus disiplin. Seperti halnya tentang datang ulang tepat waktu. Nah, itu tidak diterapkan pada anak saja, tapi untuk diri kita juga sendiri. Karena itu adalah sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngabdi Turodo, ing madya mangun karsa tujuri handa yani. Guru adalah sebagai teladan. Kalau gurunya itu bisa memberikan contoh, anak-anak itu pasti akan mengikuti kita. Makanya mulai dari diri kita sendiri sebagai guru, kalau ingin menerapkan disiplin yang kuat, nah diri kita sendiri juga harus disiplin. Terutamanya adalah disiplin waktu. Karena guru itu gimana ya? Biasanya itu yang paling sering kita ambil bukan masalah dana atau apa, tapi waktu yang sering kita abaikan. Maka mulai saat ini diri kita sendiri harus bisa memiliki rasa sikap disiplin, supaya anak-anak bisa mencontoh sikap kita. Selanjutnya disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seperti tadi, kalau kita motivasinya itu atau dukungannya supaya kita bisa berangkat lebih awal, nah kalau kita belum ada keinginan, nah itu bisa didorong dari pihak luar yang namanya eksternal. Boleh teman atau keluarga yang bisa mendorong kita supaya bisa melakukan disiplin ya. Jadi yang memang paling utamanya disiplin itu adalah dimulai dari kita sendiri. Tapi kadang diri kita sendiri itu banyak hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lemah untuk melakukan itu. Nah, supaya termotivasi lagi, itu bisa dimotivasi dari pihak luar yang namanya eksternal. Bisa dari teman sejawat atau pimpinan maupun pihak yang berwenang. Nah, ini untuk maksud dari disiplin. Terutama di sini
memunculkan dari diri sendiri itu berasal dari nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang mengandung nilai hal yang baik. Contohnya tadi seperti tanggung jawab. Contohnya tadi kan kalian berangkat dan pulang tepat waktu. Nah, pada waktu kamu melaksanakan itu berarti kamu memiliki tanggung jawab. Jadi seperti pendidik juga seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia ini ada 5 hal. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya adalah kita sebagai manusia itu harus memenuhi kebutuhan akan makan. Ya, maka dari itu kalau siswa waktunya istirahat itu perlu asupan makanan. Jadi untuk mendidik harus kita berikan waktu istirahat itu kepada anak-anak. Jangan sampai waktu istirahat itu kita kurangi karena melakukan hal-hal yang negatif. Karena kalau anak itu waktunya makan, kalau kita batasi waktunya itu sehingga dia tidak makan, otomatis kegiatan pembelajarannya ke depan itu akan kurang maksimal. Ya, karena itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi anak-anak di kelas itu walaupun sikapnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap kita berikan kasih sayang. Karena kasih sayang itu membuat anak menjadi merasa diperhatikan oleh kita sebagai pendidik. Kalau dia merasa diperhatikan, otomatis nanti akan muncul motivasinya untuk belajar menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai kita memberikan kasih sayang itu hanya pilih-pilih pada anak yang cerdas saja, tapi ke semuanya. Walaupun itu nakal ataupun tidak, tetap kita samakan. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi anak mampunya seberapapun harus kita terima, karena anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Meskipun dia tidak bisa, misalkan bisanya cuma angka 1, ya kita berikan kemampuan itu untuk mengajar atau membimbing hanya angka 1 saja. Jangan sampai kita memberikan yang lebih-lebih sehingga anak itu terbebani. Kemudian yang nomor 4, kebebasan. Ada kebutuhan akan pilihan. Jadi berilah kebebasan anak itu, tapi bebasnya jangan sampai keterlaluan. Kemudian yang nomor 5, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Jadi biarkan anak itu merasa senang, tapi kesenangannya itu kita arahkan ke hal-hal yang baik supaya anak bisa mengetahui mana yang senang perlu dilakukan dan mana yang tidak. Nah, untuk mengisi waktu agar tidak mengantuk, mari kita lakukan gerakan SBT terlebih dahulu. Ya, monggo semuanya berdiri untuk menggerakkan tubuh supaya tidak kaku. Kita ikuti Bapak Ibu. Sing depan duduk kayak kok ngene. 1 Monggo.
Oh ya Mbak Kongire. Ojo biru-biru. Semburi mau kentut. Semua banget ini. Nanti ku tak kabeh. Wah, jauh semangat-semangat. Majikan ini. Paling sok anak nongko. Terima kasih. Sudah lulus ya. Diputar-putar. Saya lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Dian dosen dalam bukunya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu bisa termotivasi, bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena ada hukuman yang akan diberikan oleh bapak ibu guru. Misalkan kalau di kelas anak ingin tidak mendapat hukuman atau termotivasi untuk belajar, itu karena takut pada gurunya akan dimarahi. Nah, itu untuk motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak itu memiliki motivasi karena akan diberikan sesuatu oleh gurunya. Misalkan kalau anak itu memperoleh nilai terbaik, akan memperoleh hadiah. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia termotivasi dari orang lain supaya bisa seperti orang yang disenangi tadi, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang namanya hukuman itu adalah hal-hal yang bisa memberikan anak itu berupa pukulan atau marahan yang terpikis sehingga anak itu bisa menjadi down. Makanya mulai saat ini kita hindari masalah hukuman kepada anak. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi itu memang berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu ada hubungannya dengan menjatuhkan anak, dengan melakukan kegiatan fisik maupun psikis. Tapi kalau konsekuensi itu adalah yang sudah disepakati anak-anak sebelum melakukan pembelajaran.
contohnya pada waktu membuat keyakinan itu anak dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, pada waktu anak itu membuang sampah sembarangan, konsekuensinya harus memungut sampah yang sudah dibuang tersebut. Nah, itu adalah contoh dari konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda, tapi sama-sama menjatuhkan kepada anak. Maka dari itu kita hindari dua hal ini. Selanjutnya Alfikon mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mengapa kok penghargaan itu dikatakan hukuman? Karena anak itu termotivasi hanya kalau ada pemberian atau hadiah dari seorang pendidik. Maka dari itu dia termotivasi hanya bersifat saat itu saja atau bersifat sementara, tidak selamanya termotivasi untuk bisa belajar atau memiliki sikap disiplin yang baik. Karena yang ditampilkan atau yang dilakukan itu hanya kalau dapat sebuah penghargaan saja. Maka dari itu penghargaan juga harus kita hindari. Yang paling baik adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kegiatan restitusi itu adalah muncul dari dirinya sendiri. Kalau muncul dari dirinya sendiri itu akan tertanam pada sang anak sampai nanti dia di masa depannya. Maka dari itu kita sebagai pendidik hendaknya menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan apapun, kita lakukan restitusi. Nanti ada penjelasannya tentang restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Dalam menuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut, adapun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan. Ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau waktu kita membuat keyakinan kelas, hendaknya ada kata-kata seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, keselamatan, kesehatan, dan banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Ini sebagai pendidik ya, perlu kita lakukan 5 posisi kontrol, tapi di antara 5 ini ada yang baik dan ada yang tidak harus kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, marilah kita saksikan video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi
sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
kontrol, kita sebagai pendidik hendaknya dapat melakukan posisi kontrol itu yang terbaik adalah sebagai manajer. Tapi di antara manajer itu ada yang baik juga, yaitu sebagai pemantau. Kalau pemantau itu ada hubungannya dengan konsekuensi, kalau manajer itu ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Maka dari itu, kalau kita memiliki siswa yang bermasalah, hendaknya kita buat pemecahannya menggunakan pemantau atau manajer. Tapi perlu diingat, untuk pemantau kita harus punya kesepakatan dulu dari siswa. Sedangkan kalau manajer itu kita buat keyakinan kelasnya. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Ini adalah cara untuk memecahkan sebuah permasalahan terhadap anak yang melakukan hal-hal yang negatif. Ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kalimat yang perlu kita utarakan kepada anak pada waktu memecahkan sebuah permasalahan itu bisa kita contoh kata-kata berikut ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang kita utarakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk kalimat validasi tindakan yang salah, itu kita bisa katakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini untuk kalimat pertanyaan validasi tindakan yang salah. Untuk yang menanyakan keyakinan, kalimatnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, ini untuk kalimatnya. Nah, supaya lebih jelas, kita saksikan video tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya,
positif, kiranya kita bisa menerapkan diantaranya yaitu membuat keyakinan kelas, kemudian untuk 5 posisi kontrol kita sebagai pemantau dan manajer, dan kalau setiap ada permasalahan kita lakukan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya mari kita diskusikan bersama bagaimana disiplin positif itu kita terapkan untuk sekolah kita agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari Bapak Ibu guru atau anak-anak bisa memberikan masukan supaya kegiatan disiplin positif bisa kita laksanakan dengan baik untuk merubah sekolah SDN Sumber Girang 2 menjadi lebih baik lagi dengan perilaku anak yang berbudi pekerti, luhur dan berakhlak mulia. Monggo mungkin dari Bapak Dewan Guru ada yang bisa memberikan masukan atau komentar. Dili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Disiplin positif ini yang 5 posisi kontrol ya, yang 5 tadi penghukum, kemudian sebagai teman, yang ketiga itu merasa bersalah, merasa bersalah, kemudian manajer, dan yang terakhir itu yang terbaik ya sebagai posisi kontrolnya ya. Selama saya mungkin juga teman-teman itu pernah mengalami semuanya 1 sampai 5 ya. Itu pasti ya, karena kita juga guru juga manusia ya. Ada terkadang emosi juga, kemudian emosi dari diri, kemudian emosi mungkin dimunculkan dari anak sehingga kita itu tidak dihargai, jadi timbal balik. Nah itu menjadi pembuku mungkin kita saat di kurikulumnya yang berbeda, mungkin seperti itu. Seperti saya juga dulu saat menjadi murid itu juga sering dapat hukuman. Nah, hukumannya baik kata-kata maupun ini di fisik. Kalau dulu dicubit kegere gini, botol ini, terus kukunya itu sama penggaris itu blak itu kalau nggak bisa. Kalau sekarang mungkin fisiknya tidak, mungkin tapi dengan cara mungkin lari tadi ya, terus kelasnya disaponi, ayo saiki kelasnya nyaponi kelasnya, seperti itu juga. Ayo. Nah, pembuat rasa bersalah juga pernah mungkin gak sakno ta orang tua nih oleh nyambut gawe. Nah itu kan merasa bersalah, itu kan sama dengan kata-kata Pak ayahe oleh kerja, anak induk kene budak sekolah tok tapi gak oleh apa-apa. Nah itu juga sebagai teman juga terkadang wis jengkel, ayolah bisa kan. Nah juga seperti itu. Nah yang pemantau dan manajer ini mungkin kita belum. Nah, kemarin itu saya juga praktek epok-epokan dan praktek bener ke anak-anak. Memang kalau diajak omong-omongan seperti pemantau manajer, ada yang nyambung, ada yang enggak. Kadang kita mungkin pernah membuat keyakinan kelas, tapi anaknya mungkin pas berbicara dengan teman, itu tentang keyakinan kebajikan mana yang kamu langgar itu gak nyambung. Kadang seperti itu. Jadi mungkin lebih sering gak nyambung. Kalau anaknya yang iya bu saya melanggar mungkin disiplin waktu seperti itu, terus tanggung jawab tidak mengerjakan PR, menengahi iya bu lupa kok
kedepannya ini yang untuk lebih baik bagaimana? Diam gitu, kayak tidak ada rasa untuk memperbaiki kesalahan. Itu untuk mungkin beberapa anak. Jadi lebih kita ajarkan mungkin ya, lebih ke kebiasaan dulu. Namanya kita berusaha kan gak langsung sudah berhasil. Nah kalau berhasil, nah itu kita perlu tanda tanya, ada perbaikan seperti itu yang posisi 5 kontrol ya. Itu dari saya, mungkin dari yang Bapak Ibu lain monggo. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Bu Ari tentang 5 posisi kontrol. Memang untuk menerapkan ini kita perlu pembiasaan terlebih dahulu. Karena saya sudah membuktikan tadi, mencoba anak-anak kelas 1 itu membuat keyakinan, dan kemarin juga membuat sebuah kasus. Alhamdulillah memang ada perkembangan dari anak itu. Anak itu kan biasanya sering berkata kotor, dan kemudian tadi membuat keyakinan kelas, dia sudah tidak mengulangi lagi untuk berbuat berkata kotor. Seperti halnya yang sudah kita sering mendengar di depan halaman. Nah, untuk anak kelas 1 tadi sudah berkurang. Maka dari itu untuk manajer perlu kita terapkan dari keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada masukan lagi, monggo. Benar apa yang dikatakan Bu Ari dan Bu Susi. Untuk menuju ke 5 posisi kontrol yang pemantau dan manajer, ini memang perlu latihan, perlu dilatih, diajak komunikasi. Masalahnya keyakinan kelas atau kesepakatan ini kadang-kadang bahasa juga mempengaruhi. Jadi makanya kita buat bahasa yang sederhana mungkin sehingga anak-anak ini dapat memahami apa yang ada pada kesepakatan tadi. Kadang-kadang anak ini mau mengutarakan unek-unek itu sulit. Sajane ya iso, cuma kadang-kadang sulit. Karena apa? Karena mungkin kurang terbiasa berkomunikasi. Makanya benar apa yang dikatakan Bu Ari. Dibiasakan anak untuk diajak bicara, sehingga lambat laun berani, psikologi berani, jiwa itu semakin kental sehingga bisa melakukan pendapat atau mungkin unek-unek isi hatinya. Makanya perlu adanya pembiasaan. Itu saja dapat saya nambahin dari Bu Ari. Ya, terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah memberikan masukan tentang disiplin positif yang tujuannya bisa merubah sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Yang penting untuk tahun depan, tahun ajaran baru, kita usahakan dimanapun tempat, baik di kelas maupun di mushola, kita berlakukan untuk membuat keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan dari anak-anak yang sudah mengutarakan. Karena itu saya sudah membuktikan sendiri dari kegiatan yang sudah saya lakukan itu, anak-anak bisa ingat apa yang perlu dirubah dari sikap negatifnya. Maka dari itu disiplin positif bisa berjalan kalau perilaku anak-anak itu bisa memiliki nilai-nilai kebajikan secara universal. Demikian diseminasi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa kita lakukan untuk tahun depan di sekolah kita, di tahun ajaran baru, bisa membuat sekolah kita menjadi lebih baik dengan anak-anak yang memiliki budi pekerti dan berakhlak
apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.